Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana binikmatihi iman wal islam. Wa nusalli wa nusallim ala khairil an'ami ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahi kita nikmat iman dan Islam, dan tak lupa kita selalu menghantarkan salam dan salawat ke hadirat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Pada malam ini, untuk mengisi waktu sebelum tarawih, izinkan saya untuk membawakan pesan sedikit tentang kunci kebahagiaan. Setiap hari kita beraktivitas. Jutaan manusia di dunia ini, ada yang pergi kerja, ada yang pergi jalan-jalan, ada yang pergi sekolah. Semuanya bekerja dengan sangat keras. Sebenarnya ada satu hal yang sama dari kita semua yang bekerja. Ada satu hal yang kita cari dari segala macam aktivitas itu. Cuma satu yang kita cari. Sebenarnya apa itu? Yang kita cari itu adalah kebahagiaan, ya. Jadi semua aktivitas di dunia ini kita sebenarnya mencari kebahagiaan. Mau kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Untuk kita yang beragama Islam, kita mencari kebahagiaan dunia dan akhirat. Untuk yang lain mungkin hanya dunia saja yang mereka cari, ya. Nah, timbul pertanyaan, apakah kita selalu bahagia? Apakah kita selalu berhasil mencapai kebahagiaan yang kita cari tersebut? Apakah dengan kita mendapatkan kekayaan, kita pasti bahagia? Apakah kalau kita, bagi yang melakukan aktivitas jalan-jalan, pasti bahagia? Apakah mereka yang menjalankan pendidikan dan berhasil mendapatkan gelarnya pasti bahagia? Saya jawab belum tentu, ya. Kalau misalnya Allah meletakkan kebahagiaan pada semua itu, misalnya pada harta, bagaimana dengan orang yang tidak punya harta? Tentunya kalau Allah meletakkan kebahagiaan itu atas harta, berarti Allah tidak adil. Karena cuma orang-orang yang punya harta saja yang bisa bahagia. Demikian pula dengan orang yang berpendidikan. Kalau Allah meletakkan pada orang yang memiliki pendidikan tinggi saja, maka cuma orang berpendidikan tinggi yang bisa bahagia. Padahal banyak sekali orang yang tidak bisa sekolah. Apakah mereka tidak bisa bahagia? Tentunya bukan hal-hal seperti itu yang membuat manusia bahagia. Cuma ada dua hal sebenarnya yang Allah sudah mengatakan kepada kita. Kunci kebahagiaan itu apa? Cuma ada dua sebenarnya. Yang pertama adalah syukur. Rasa syukur, bisa bersyukur. Yang kedua adalah
sabar, bisa bersabar. Di dalam hadis Rasulullah, hadis Bukhari Muslim, yang berbunyi kira-kira seperti ini: sungguh bahagia orang muslim itu, semuanya baik bagi dia. Ketika dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur. Ketika dia mendapatkan kemalangan, dia bersabar. Itu hadis riwayat Bukhari Muslim. Dua hal ini, syukur dan sabar, sebenarnya tidak terpisahkan. Ketika kita mendapatkan nikmat yang besar, misalnya kita dikaruniai harta yang tidak semua orang punya, maka kita dianjurkan bersyukur. Tapi di saat itu pula kita diharuskan bersabar. Kita bersyukur atas pemberian Allah, tapi kita bersabar atas harta kita untuk tidak membelanjakan dengan seenaknya, karena itu ada aturannya. Kita bersabar untuk tidak berfoya-foya, karena itu hanyalah ujian belaka. Ketika kita diberikan kemalangan oleh Allah, kita disuruh bersabar supaya kita tidak bersedih hati. Kita diberi anjuran oleh Allah supaya keadaan itu tidak sia-sia, maka Allah memberikan pahala sabar bagi yang bisa bersabar atasnya. Tapi di saat itu pula kita diwajibkan bersyukur juga. Ketika kita ditimpa kemalangan, kita tetap diwajibkan bersyukur. Kenapa? Kemalangan itu hanya pada satu aspek dari hidup kita. Misalnya kita tidak lulus ujian, tapi kita tetap memiliki kesehatan. Kesehatan kita masih memiliki. Keluarga yang tentram, yang bahagia kita masih punya. Badan yang sehat kita masih punya. Jadi Allah hanya memuji kita pada satu aspek saja, sedangkan Dia memberi kita rezeki pada hal yang lain. Seperti itu. Hadirin jamaah tarawih yang berbahagia, manusia memang sifatnya pelupa. Kadang kita hanya mengingat, kita hanya merasa memiliki, mendapatkan nikmat ketika ada sesuatu yang datang tiba-tiba. Misalnya, kalau kita dapat undian hadiah mobil, alhamdulillah saya dapat. Ketika kita lulus ujian, alhamdulillah saya dapat. Tapi kita selalu lupa bahwa Allah sudah menganugerahi kita badan yang bagus, badan yang sehat, mata yang masih bisa melihat, kaki yang masih bisa berjalan, tangan yang masih sehat. Itu semua kita lupakan. Padahal kalau kita mau menukarkan itu, kita tidak akan rela, bahkan 1 triliun pun kita tidak akan mau menukarkan itu untuk sebuah mata kita. Sebelah mata kita tidak mau. Itulah sifat manusia. Bagaimana kita selalu berlupa untuk bersyukur kepada Allah. Ada suatu cerita di mana seorang ulama datang kepada dokter gigi. Dia habis jatuh, giginya tanggal 1 biji di depan. Jadi dia mau memperbaiki.
Kemudian dia ke dokter gigi. Sampai di dokter gigi dia bertanya, saya mau memperbaiki gigi saya supaya seperti gigi asli. Tolong bikinkan saya gigi palsu yang seakan-akan gigi asli. Ya, setelah dihitung-hitung, dokter gigi itu mengatakan, oh ya, biayanya 15 juta yang mirip gigi asli, ya. Oh. Tiba-tiba dia menangis. Menangis dengan keras. Si dokter gigi kaget. Nggak usah khawatir Pak Ustadz, ini bisa dicicil 3 kali. Nggak usah khawatir, saya bantu, ya. Tapi si ulama tetap menangis. Setelah dia tenang, dia berkata, saya menangis bukan karena saya tidak punya uang untuk membeli, tapi saya teringat bahwa saya dari kecil memiliki gigi yang lengkap dan sangat bagus, tapi Allah memberi saya gigi dengan gratis. Allah tidak pernah meminta. Sedangkan waktu sekarang, satu saja gigi saya harus bayar 20 juta. Sedangkan waktu dari kecil sampai sekarang, Allah tidak pernah meminta saya untuk mengganti gigi saya. Seperti itu. Jadi dari hikmah seperti ini, marilah kita menerapkan 2 kunci kebahagiaan ini, yaitu syukur. Syukur itu di lidah itu gampang, mudah sekali mengucapkan alhamdulillah. Tapi di dalam hati belum tentu, ya. Di dalam hati kita belum tentu merasa puas dengan apa yang kita miliki sekarang. Jadi tandanya kita bersyukur kepada Allah, yaitu kita merasa cukup. Kita merasa cukup akan apa yang sudah ada di sama kita sekarang. Kita merasa cukup, kita tidak pernah mengeluh. Kenapa begini ya? Kenapa begitu? Kita cukup menerima saja. Semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur dalam hati jauh lebih sulit, karena itu memang manusia sifatnya tidak pernah puas dengan apa yang dimilikinya. Apalagi di kondisi sekarang, di mana kita semua memiliki handphone yang kita bisa lihat sosial media, di mana orang-orang memamerkan hartanya. Kita bisa dengan mudah timbul rasa iri hati, tidak syukur dengan apa yang diberikan Allah. Rasa syukur itu tidak bisa segampang itu kita miliki. Itu seperti suatu keterampilan. Sama dengan ketika kita mau melakukan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu tidak mudah bagi semua orang. Mungkin kita yang terbiasa sholat 5 waktu menganggap itu biasa saja. Tapi bagi orang-orang yang belum pernah sholat 5 waktu, satu sholat saja susah sekali. Apalagi 5 kali, ya. Sama dengan syukur. Syukur juga susah sekali. Tidak segampang itu, ya. Jadi kita harus melatih. Tiap hari kita harus melatih. Kalau misalnya kita mendapatkan kemalangan, kita bertekad, ini adalah latihan bagi saya untuk bisa memiliki kemampuan rasa syukur yang bagus. Kalau kita tiap hari bersyukur, kita tiap hari mendapatkan kemalangan dan kita bersyukur sama Allah, kita selalu mengucapkan terima kasih. Di dalam sholat kita bisa, jangan cuma meminta sama Allah. Jangan cuma meminta, ya Allah karuniakanlah saya pasangan karena saya masih jomblo misalnya.
berikanlah saya harta yang melimpah. Tapi setiap sholat ucapkan juga, ya Allah, aku berterima kasih atas apa yang kau berikan sekarang, atas mata yang engkau masih kasih sama saya, atas kaki yang engkau masih karuniakan kepada saya, atas segala sesuatu, keluarga yang engkau masih karuniakan kepada saya. Berikanlah aku kemampuan untuk bersyukur. Seperti itu. Selain dalam hati, kita juga bisa mengucapkan syukur dengan mengucapkan hamdalah. Jadi itu akan menimbulkan juga tambahan pahala bagi kita, karena itu adalah suatu zikir kepada Allah. Selain itu, yang terakhir adalah zikir dalam syukur dalam bentuk perbuatan, ya. Banyak dari kita dikaruniai sebenarnya sesuatu sama Allah. Misalnya kita dikaruniai kemampuan untuk melukis atau keterampilan mengaji, berceramah atau apalah. Ketika kita diberi bakat seperti itu, salah satu cara mensyukurinya adalah dengan mengoptimalkan apa yang diberikan oleh bakat yang diberikan oleh Allah tersebut. Seperti itu. Saya kira cukup sekian apa yang saya sampaikan. Kesimpulan dari apa yang saya sampaikan kali ini adalah kita sewajarnya harus sering-sering bersyukur daripada mengeluh sama Allah apa yang diberikan oleh Allah, ya. Sesungguhnya kemalangan itu juga memiliki hikmah. Ketika kita bersikap sabar terhadapnya, Allah menganugerahi pahala kepada kita. Dan syukur itu memang perlu dilatih, tidak asal-asal saja seperti itu. Saya kira demikian ceramah singkat saya hari malam ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kalau ada lebihnya, insya Allah datangnya dari Allah, dan kalau ada kurangnya datangnya dari saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.